Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Edita Putri Firmansyah dengan nomor NPM 8820123010 untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Transformasi Budaya Sunda yang diampu oleh Ibu Nengwina Reski Agustina, SSN MSN. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu permainan tradisional Indonesia yang sangat populer, yakni permainan ular naga. Meskipun sederhana, permainan ini memiliki nilai sosial, budaya, dan edukatif yang penting untuk perkembangan anak, sekaligus mencerminkan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Permainan ular naga merupakan salah satu permainan tradisional yang sudah ada sejak zaman dahulu, dimainkan oleh anak-anak di berbagai daerah Indonesia, terutama di pedesaan. Permainan ini dikenal dengan nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Misalnya, di daerah Jawa disebut dengan ular naga panjangnya, sedangkan di daerah Sumatera dikenal dengan ular naga panjang, namun memiliki pola permainan yang serupa. Asal-usul permainan ini berakar dari budaya gotong royong dan kebersamaan masyarakat. Bentuk ular panjang yang diciptakan dengan cara berbaris sambil tangannya itu megang ke pundak temannya ya, melambangkan persatuan dan kekompakan dalam menghadapi tantangan bersama. Permainan ini biasanya dimainkan oleh 7 hingga 15 anak. Nah, 2 anak berperan sebagai gerbang atau penjaga, sementara anak-anak lainnya berbaris memanjang, berpegangan pada bahu teman di depannya. Jadi gini, inilah yang disebut ular naga. Nah, untuk langkah-langkah permainannya itu sebagai berikut. Yang pertama, 2 penjaga berdiri berhadapan sambil mengangkat tangan membentuk gerbang seperti ini. Yang kedua, barisan anak-anak melewati gerbang sambil menyanyikan lagu Ular naga panjangnya bukan kepalang, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya selanjutnya. yang Saat lagu berhenti, gerbang turun dan menangkap salah satu pemain. Pemain yang tertangkap akan memilih antara 2 kubu. Misalnya ada kubu matahari dan bulan. Nah, yang tertangkap itu bisa memilih ingin masuk ke kubu yang mana. Nah, setelah semua pemain tertangkap, 2 kubu ini akan saling tarik-menarik seperti tarik tambak. Kubu yang paling kuat dan kompak akan menjadi pemenang. Permainan ini sederhana, tidak memerlukan alat khusus dan bisa dimainkan di sekolah, lapangan, atau tanah lapang. Permainan ular naga bukan sekedar hiburan, tetapi juga mengandung banyak nilai pendidikan dan sosial yang bermanfaat bagi anak-anak. Nah, beberapa nilai penting yang terkandung di dalamnya antara lain, yang pertama ada nilai kebersamaan dan kerjasama. Karena setiap pemain harus kompak agar barisan tidak terputus. Yang kedua, ada nilai sportivitas, sebab setiap anak belajar menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada. Yang ketiga, ada nilai komunikasi dan solidaritas, karena dalam permainan ini, anak-anak saling berinteraksi secara aktif. Dan yang terakhir, atau yang keempat, ada nilai kreativitas dan budaya, karena permainan ini diwariskan secara turun-temurun dan mencerminkan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Menurut Suyadi, pada tahun 2013 dalam teori bermain anak usia dini, permainan tradisional seperti ini membantu mengembangkan aspek fisik, sosial, emosional, dan moral anak secara seimbang. Di era digital seperti sekarang, permainan tradisional sudah mulai tergeser oleh gawai dan permainan virtual. Namun, permainan seperti ular naga tetap relevan untuk diterapkan di sekolah, taman bermain, atau kegiatan komunitas. Karena yang pertama dapat meningkatkan interaksi sosial anak secara langsung, yang kedua melatih empati dan kepekaan sosial, dan yang ketiga mengajarkan pentingnya kebersamaan di tengah individualisme digital. Guru, orang tua, dan lembaga pendidikan dapat mengintegrasikan permainan ini dalam kegiatan pembelajaran berbasis budaya atau proyek
di kurikulum Merdeka. Dari uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa permainan rakyat ular naga bukan hanya permainan anak-anak biasa, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan nilai moral, sosial, dan edukatif. Melestarikannya berarti menjaga jati diri bangsa Indonesia agar tetap berakar pada nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan kebahagiaan yang sederhana. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mari kita terus hidupkan permainan rakyat di lingkungan kita agar anak-anak Indonesia tumbuh cerdas, sehat, dan berbudaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.